Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ini apa? Ini kayaknya yang saya beli buy one get one free sekitar 1 Juli. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 2. Bentar ya, saya cek dulu ya. Tanggal berapa sih sekarang? Saya udah WFH nih, lupa tanggal asli. Lupa tanggal. Sekarang tanggal 23 Juli. Tanggal 23 Juli saya beli tanggal 1 Juli. Jadi saya beli buy one get one yang Italian Roast, dan si kayaknya itu habis dalam waktu kurang lebih 2 minggu lah ya. 250 gram seminggu, itu bahkan kadang kurang kalau saya ngopi. Soalnya di rumah nggak cuma saya ngopi, tapi banyak orang yang ngopi juga. Tapi saya nggak akan membahas tentang stok kopi di rumah, tapi saya akan membahas tentang si Starbucks. Karena di kolom komen itu, saya taruh situ deh, karena di kolom komen itu suka, kalau saya beli Starbucks, suka ada yang komentar, "Di bang, ngapain sih beli Starbucks, itu kan udah nggak fresh." Atau ada yang bilang lagi, "Di, saya beli promo buy one get one, kok expirednya tinggal sebulan ya." Tuh. Atau ada lagi, kopi Starbucks itu buat amatiran mungkin ya, buat orang yang baru belajar ngopi. Ada juga yang statement kayak gitu. Atau ada juga yang bilang nggak enak kopi Starbucks, ada yang bilang gitu juga. Banyak sih sebenarnya komen-komen tentang si bean Starbucks yang saya nggak mencoba meluruskan. Correct me if I'm wrong juga ya. Tapi ini based on pengalaman saya. Memang saya orang tipikal yang observe terhadap sesuatu. Jadi ini hasil observasi saya dan pengalaman selama ini minum kopi Starbucks, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan based on pengalaman saya aja ya. Kalau salah ya tolong dimaafkan juga. Jadi pertanyaannya yang paling sering ditanyakan, kopi Starbucks nggak fresh ya, atau udah expired ya, atau itu kopi udah nggak enak ya, gitu pertanyaannya. Oke. Saya akan coba menjawabnya ya. Mencoba menjawabnya based on pengalaman saya, sambil kita ngobrol-ngobrol ringan sambil ya minum. Sebentar lagi saya akan bikin kopi habis ini, udah sore, jadi kita akan ngobrol ringan tentang si Starbucks ya. Kalau bicara roasting, mungkin dia bukan fresh roast. Fresh roast itu untuk ideal orang. Jadi ada beberapa aliran sebenarnya. Saya coba breakdown ya. Ada beberapa aliran. Ada yang alirannya katanya kalau puncaknya kopi itu ada di 7 sampai 14 hari setelah roasting. Jadi kopi itu dinikmati setelah 7 sampai 14 hari. The rest-nya itu buat dia kopi mungkin udah kurang berasa freshnya atau udah teroksidasi, katanya gitu. Tapi ada juga yang bilang yang ideal itu ya 21 sampai 30 hari lah, dianggap cukup hingga batas waktu durasi itu ideal lah. Jadi sebulan lah, berarti kan misalkan saya tanggal 1 roasting, 1 Juli roasting, ya bulan Agustus habis masih oke lah ya, kurang lebih masih oke gitu. Ada juga yang penganut aliran kopi terbaik, cita rasanya keluar itu adalah di hari ketiga. Jadi tanggal 1 roasting, tanggal 3 dan 4 itu adalah
puncak cita rasa terbaiknya. Itu menurut si Chadwang itu kalau nggak salah winner championship brew something di 2017, dan dia menggunakan kopi Panama Gesa dari Volcan SKT kalau nggak salah ya. Dan you know lah, kalau agak kurang valid kalau misalkan yang ngomong si Chadwang dengan kopi 90 plus dan Panama Gesa, lalu cupping score 90 ke atas, 90 plus, agak kurang fair kalau sementara kita kopi-kopi kita adalah kopi-kopi yang komersial atau apa adanya, katanya gitu sih. Tapi banyak aliran memang, ada yang 14, ada yang 7 hari, ada yang sebulan, ada yang 21 hari, ada yang hari ini di roasting, besok di brew. Banyak sih, tapi kita pada akhirnya harus mengembalikan ke selera kita masing-masing sih, mana yang cocok buat kita. Nah, itu basic roasted ya kalau buat puncak rasa kalau buat beberapa orang. Kita kembali lagi ke soal sebelum ke soal Starbucks, saya akan bicara tentang si packaging. Packaging itu sangat pengaruh banget buat membuat si kopi yang kita punya itu fresh atau enggak. Ada beberapa packaging kalau kalian beli di marketplace kopi itu ada yang pakai nitrogen flushing. Satu-satunya saya pernah membuka dengan teknologi nitrogen itu dari kopi Suzuki itu ada di Jepang, dan dia buka cabang di mana, di Thailand. Dia pakai teknologi itu. Katanya teknologi nitrogen flushing itu dia bisa bertahan freshness-nya lebih lama, bisa sampai 6 bulan lah, 6 sampai 8 bulan katanya gitu ya. Lalu ada yang kayak gini nih, one way valve. Ini rata-rata sekarang ini pakainya karena lebih murah teknologinya, lebih dibanding dia nitro. Dia itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menahan si oksigen untuk masuk. Fungsinya itu si kopi ini. Kenapa kita kopi nggak boleh terinteraksi dengan si oksigen? Karena akan membuat kopi stale, cepat basi, atau freshness-nya berkurang. Kenapa orang-orang selalu pakai ini? Dan untuk mengecek bean kalian seger atau enggak, kalau saya ya dulu di supermarket gitu, saya beli si Quintinos sebelum dia ada di marketplace. Saya pakai gini, ada dipencet, dia akan keluar. Kalau masih rasanya seger banget, berarti itu kopi masih fresh. Tapi ketika dicium udah mute, ya berarti itu kopi udah nggak oke lah ya. Nah, ada lagi menggunakan vacuum seal. Biasanya saya kalau udah udah 24 jam di gassing, biasa saya pindahkan ke pakai vacuum seal supaya lebih tahan lama lagi si kopinya dan freshness-nya lebih bertahan. Atau ya pakai ini nih, airtight kayak gini, toples yang memang setelah degassingnya kelar, saya taruh di sini kedap dan sebisa mungkin berinteraksi dengan oksigennya lebih berkurang lah. Ada lagi toples yang memang udah ada one way valve-nya dan ada tanggalnya, itu lebih mahal. Saya nggak perlu lah ya, karena saya mencari yang sekitar 500 gram atau 250 gram ternyata nggak nemu. Jadi ya udah saya pakai ini aja, ini lebih awet, lebih tahan lama, si kopi stay di sini. Ada juga yang kalau kalian pernah lihat saya membuka 100% Arabica, itu kemungkinan dia hand packaging. Jadi kopinya udah ada stay di situ. Nanti kalau ada yang beli baru di package dengan stylenya Jepang, dia pakai paper bag, pakai paper sih, dalamnya tetap aluminium kalau nggak salah ya. Atau dulu saya pernah beli kopi di Mukidi, hand packaging juga. Jadi saya beli berapa, dia baru dari kontainer dimasukin, dan itu kopinya baru dimasukin ke packaging, baru di seal. Dan itu buat saya kopinya nggak fresh karena dia udah teroksidasi lumayan lama sehingga kopinya nggak fresh. Itu bicara tentang si kopi. Dan konon katanya
untuk light roast kecenderungannya lebih bisa tahan lama dibanding dengan si dark roast. Dark roast itu lebih cepat si degrade kopinya compare si light roast. Tapi itu buat saya kembali lagi ke packaging masing-masing. Kalau packagingnya oke, kayak contoh si Quintinos itu dia jualan bin dan jualan juga yang udah digiling, dijual di supermarket, dan itu kalau kalian lihat tanggalnya pasti kalian shock. Tapi kalau lihat freshness-nya, karena dia teknologi packnya bagus, dia bisa bertahan lama si freshness-nya. Oke. Jadi bin yang bin itu pada akhirnya kembali lagi ke packagingnya masing-masing. Ada yang bisa bertahan berapa bulan, ada yang bisa bertahan sampai 6 sampai 8 bulan, dan tergantung. Habis itu kayak saya iseng banget, beberapa bin saya taruh di freezer, udah di vacuum seal, saya taruh freezer, itu lebih awet lagi. Bisa, katanya sih bisa sampai berapa ya, 2 sampai 3 tahun katanya, tapi saya nggak pernah nyimpen kopi selama itu. Ada deh di kulkas udah ada 2 sampai 3 tahun kayaknya, dan itu salah satu kopi Malabar. Menarik sih itu, nanti kita akan coba-coba lah ya. Oke, ini jenis-jenis packaging, jenis-jenis penyimpanan lah ya, jenis-jenis penyimpanan packaging kopi. Sebenarnya kalau Starbucks, kita akan bahas Starbucks ya. Oke. Ada temen, kita lihat roast ini ya. Sekarang kan tanggal 24 Juli. Sekarang tanggal 24 Juli. Saya beli tanggal 1 Juli, saya dibeliin 7 Juli, saya dibeliin 7 Juli. Karena buy one get one, jadi kelihatan si ininya ya, best before-nya semakin deket. Nah, si best before ini bukan expired sebenarnya. Jadi kalau kalian minum di katakanlah tanggal 1 atau 30 September misalkan, dia nggak expired, tapi mungkin dia akan lebih stale, atau si rasa kopi aromanya udah mulai pudar, udah teroksidasi terlalu lama. Jadi sebenarnya bukan expired ya teman-teman, sorry, tapi lebih ke mungkin freshness-nya kopi akan mengalami degrade. Kenapa si Starbucks menggunakan best before bukan roasted? Itu jadi pertanyaan juga. Kalau analisis saya ya, si Starbucks ini baik yang regular kayak gini ataupun yang reserve kayak gini nih, si yang saya beli ini buy one get one juga nih, harga 250.000 dapat 2. Kenapa dia pakai best before? Karena kalau mengacu pada roasted, misalkan saya kasih contoh ya, dia roasting di bulan 30, katakanlah dia roasting di 1 Juli gitu ya. Dia roasting di 1 Juli, lalu dia nulis nih roasted 1 Juli. Oke, roasted 1 Juli gitu kan. Terus habis itu disebarin nih ke seluruh dunia. Misalkan dia shippingnya lama atau ada problem, nyampe lah ke Indonesia itu bulan September katakanlah ya. Sementara banyak orang menganut roastednya itu adalah katakanlah 15 hari dari hasil dari tanggal roasted. Ya pasti nggak laku, dan banyak orang termakan dengan istilah puncaknya rasa ada di 30 hari, ada di 7 hari, ada 3 hari. Orang kemakan dengan statement itu, sehingga ini bisa jadi bumerang buat si Starbucks. Pada akhirnya dia menggunakan best before. Best before itu apa sih? Waktu ideal umur si kopi untuk dikonsumsi dengan rasa ya mungkin nggak 100%. Bukan rasa tapi lebih ke aroma. Ya rasa juga, tapi mungkin bukan yang 100% ketika dibuka langsung gitu. Mungkin ada di range 90%, tapi masih bisa diminum, kita masih bisa merasakan freshness-nya, masih bisa merasakan segarannya. Nah, si Starbucks ini saya dibeliin tanggal 7 Juli.
Saya buka ini saya habiskan ini tanggal 24 Juli. Berarti saya buka di sekitar satuan lah, sekitar belasan 10 Juli lah. Itu buat saya untuk si aromanya kayaknya masih fresh, masih enak dan untuk dinikmati, masih enak. Jadi walaupun dia udah deket best before-nya, tapi kalau memang bagaimana penyimpanannya itu buat saya sih masih enak ya, nggak expired as a style atau degrade si kopinya yang bener-bener ini kopi aromanya mute banget ya gitu, nggak ada rasa-rasa apa. Plus teman-teman, Starbucks kan sebenarnya perusahaan besar yang global banget ya, global, yang dia udah ada di mana-mana cabangnya di seluruh dunia. Jadi dia pasti udah memikirkan si best before ini. Buat dia pasti udah ada risetnya lah ya. Kalau brand besar pasti ada risetnya. Kopi gua ini kalau gua taruh di pack kayak gini, orang masih bisa merasakan enaknya ngopi itu di berapa bulan sih. Nah makanya dia akhirnya bikin best before. Kalau based on kayak orang-orang menebak sih, si Starbucks ini menaruh dari roast date ke best before itu sekitar 6 bulan lah. Jadi kalau dia bulan Agustus si best before nya berarti dia ada roasting di bulan Maret lah ya. Maret gak sih? 6 bulan mundur ya, kalian hitung sendiri lah. Berarti dia roast date-nya di sekitar itulah. Jadi kalau kalian mau beli, memang kalau kalian nyari kopi Starbucks yang buat kalian, gue mau nyari roast date yang terdekat deh, nggak dari best before-nya. Oke, gampang. Kalian kalau ke Starbucks, misalkan misalkan tanggal 24, kalian cari aja yang tanggal best before-nya 6 bulan ke depan. Misalkan bulan Desember atau misalkan bulan Januari. Jadi kalian cari yang best before-nya masih jauh. Nah, berarti kan dia roast date-nya baru-baru ini gitu. Triknya. Ya kita nggak bisa berharap kalian dapat roastingan Starbucks di tanggal 2, sekarang tanggal 24, terus kalian dapatnya hasil roastingannya itu katakanlah tanggal 28 Juni. Nggak akan juga sih, atau tanggal 1 Juli, karena pasti perjalanan panjang dari Amerika ke Indonesia, belum dari Indonesia itu dari pusatnya mungkin disebarin ke sini, dan pasti tiap wilayah durasi distribusi juga beda-beda kan. Jadi sangat panjang banget, kecuali dia roastingan di Indonesia, dia pasti kita akan bisa mendapatkan yang fresh roast istilah kita lah ya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Starbucks itu expired? Apakah Starbucks itu udah nggak fresh? Apakah Starbucks itu kopi yang buat pemula? Apakah Starbucks itu kopi buat orang yang baru belajar ngopi? Kalau saya sih kembalikan ke objektif kalian masing-masing lah ya. Kalau saya sih brand besar nggak mungkin asal-asalan, pasti dia udah memakai riset. Apalagi yang ini nih, yang Starbucks Reserve, dia itu packagingnya kecenderungan dia di press, jadi dia di vakum dulu baru disebarin. Ini vakum nih, jadi kalau kita buka baru ini juga di vakum. Dan ini buat saya masih fresh, dan ini masih dua-duanya expired date-nya bulan Agustus, akhir Agustus. Jadi saya masih bisa menghabiskan dua ini selang-seling dengan si El Balsamo by Ciro Castor Ramirez. Jadi ini masih bisa saya enjoy. Dan walaupun sekali lagi buat saya memang ini bukan 100% yang super fresh banget, beda dengan mencium ini, atau beda dengan misalkan kalian beli roast date-nya itu baru kayak 15 hari lalu, kalian buka sekarang dan beda gitu, beda. Memang
nggak apa istilahnya memang kita harus mengakui bahwa memang ini nggak 100% fresh, memang ada sedikit pengurangan, tapi nggak sampai yang sampai di mute banget ya gitu. Ini masih oke. Jadi ya pada akhirnya basi nggak basi atau fresh nggak fresh atau apapun itu, buat saya kembalikan lagi ke hidung kalian masing-masing, karena kita punya senses yang beda-beda. Sesimpel kalau misalkan ketika kalian cium ini kopi masih segar, ya udah gitu. Si Ekuador, si Brazil dan si Kenya ini kalau kita dibuka masih enak ya udah konsumsi. Saya juga gitu, kalau kita aduh udah kok rasanya udah kayak gini ya, udah mute, kayak beberapa kopi yang saya beli di Workas yang nggak ada roast date-nya, nggak ada best before-nya. Saya beli yang internasional, apa yang bin import yang lumayan mahal. Ya hidung kita nggak bisa dibohongin kok teman-teman, beneran deh, hidung kita tuh nggak bisa dibohongin. Hidung kita tuh udah bisa mempelajari, oh ini kopi udah sekian persen lah kesegarannya. Ya kalau nggak enak ya nggak usah dimakan, nggak usah diminum. Kalau udah nggak fresh nggak usah diminum. Saya juga kalau ini dua-duanya udah nggak fresh nggak akan saya minum, jadikan saya pajangan aja di rumah. Tapi karena ini masih minumable, walaupun seperti yang bilang nggak 100%, ya udah enjoy aja. Jadi itu konklusinya, ya cobalah hidung kalian seperti apa. Kalau ada statement tentang si Starbucks ini buat kaum pembelajar, ya udah juga nggak apa-apa. Saya sih nggak tersinggung dengan istilah-istilah itu ya. Oke, karena buat saya kopi itu adalah proses belajar. Setiap saya menyeduh, setiap saya merosting, setiap saya mengubah gilingan, setiap saya mengubah mengubah proses, setiap saya dapat proses yang ini, itu semua buat saya adalah proses pembelajaran. Jadi buat saya kopi nggak ada yang sampai di titik ini nih ilmunya, nggak ada. Terus bergerak. Kopi itu dinamis, terus bergerak. Dengan kopi ini saya bisa dapat intensitas yang berbeda dengan alat yang berbeda, tapi dengan rasa yang sama-sama enak. Jadi nggak bisa kopi itu udah berhenti di sini, nggak bisa berhenti di sini, nggak bisa, terus bergerak seperti hidup, terus bergerak. Itulah teman-teman, semoga memberikan pencerahan buat kalian yang bertanya-tanya tentang si Starbucks ini. Buat yang baru buat teman-teman juga ada yang suka bilang lumayan shock beli kopi Starbucks yang ada di Italian Roast, Espresso Roast atau Pike, yang dia bilang, waduh bang, bijinya berantakan ya gitu. Sementara kalau yang regular kayak gini kecenderungannya lebih baik. Kenapa? Karena gini, pasti treatment reguler si shipment dari Amerika ke Indonesia itu juga beda dengan si reserve ini, pasti beda. Plus si roastingan Italian roast, espresso roast itu sangat kerupuk banget. Kalian pecahin pakai tangan juga gitu bisa. Itu memang buat saya itu roastingan arang. Tapi yang ini masih oke, walaupun di bagian bawahnya udah acak adut. Tapi buat saya nggak jadi masalah karena ya udah, kalau kopi kayak gini ya buat ya udahlah, di enjoy aja tuh. Kecuali kopi yang klaimnya kayak gini nih, specialty cupping score 80 dipanen di sekian, harganya 250 gram 150.000 lokal, baru saya iya nih kok bidnya hancur lebur gitu ya. Kalau ini saya pemakluman aja, bukan rasis soal kopi sih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Kita kan nggak bisa berharap dari Amerika dengan mulus, kecuali treatment yang berbeda. Nih kalau kalian lihat bin, oh ya ini belum saya videoin ya, nanti saya videoin binnya ini kayak gimana. Kalian bisa lihat bedanya si reserve sama regular. Oke? Cukup ya. Semoga memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih bingung soal si Starbucks fresh atau enggak. Oke, habisnya saya akan brew ini, atau saya olahraga dulu naik sepeda, malam-malam baru brew ini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Saya terus sukses terus, ngopi terus, belajar terus. Kopi itu
adalah proses yang terus berjalan. Ciao teman-teman.